Kita lihat Ulangan pasal 1 dan saya akan bacakan ayat yang ke-6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni move on atau terus maju. Ya. Move on atau terus maju harus kita lakukan ya di dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya tinggal dan diam di tempat, maka saudara-saudara biasanya kita akan mengalami kerugian yang sangat besar ya. Memang ada saatnya di mana kita tidak berbuat apa-apa atas tuntunan Tuhan. Ya, ketika orang Israel dituntun oleh Allah di padang gurun, ada saatnya mereka diam. Tetapi ada saatnya juga mereka perlu bergerak. Mereka harus move on, mereka harus terus maju supaya mereka terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena kadang-kadang saudara-saudara, Tuhan itu bergerak dan kita harus mengikuti ya kegerakan daripada Tuhan. Kita tidak hanya selalu bisa berkata, Tuhan sertai saya. Ya, kalau kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus saudara-saudara ya bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, bicara soal move on, kita move on dari dua hal. Yang pertama saudara-saudara, kita move on dari rasa puas diri ya. Kadang-kadang rasa puas diri ini bisa menjadi sebuah jebakan yang sangat membahayakan bagi orang percaya ya. Lebih khusus ketika engkau telah mencapai sukses atau berhasil dalam kehidupan saudara ya. Kadang-kadang kita ingin tinggal di situ dan kita tidak mau lagi beranjak, tidak mau lagi kemana-mana karena kita tidak mau lagi ada upaya, kita tidak mau lagi berusaha karena kita pikir kita sudah ada di tempat ini dan tempat ini memberikan kenyamanan bagi saya dan saya tidak mau lagi bersusah-susah. Orang Israel seperti itu saudara, mereka mendapati satu tempat di dalam perjalanan yang mereka lakukan di padang gurun ya. Dan tempat di mana mereka berhenti adalah tempat yang begitu nyaman bagi mereka sehingga mereka menetap terlalu lama di sana. Maka kemudian Tuhan berfirman bahwa kalian sudah terlalu lama di sini, beranjaklah ya, teruslah berjalan menuju ke negeri yang ya telah kujanjikan kepada kalian. Jadi kenyamanan hidup tidak boleh membuat kita stagnasi. Kita harus terus bergerak. Saya teringat dengan perkataan dari seorang yang sangat terkenal namanya Albert Einstein. Dia berkata yang membuat sepeda itu seimbang. Kita bawa sepeda seimbang kenapa saudara-saudara? Karena kita terus bergerak. Kalau saudara hanya mengayuh sepeda di tempat, maka saudara akan jatuh. Sehebat apapun saudara mengupayakan agar sepeda itu tetap tegak berdiri, selama saudara tidak berjalan, selama saudara tidak bergerak, maka sesuatu yang tidak baik terjadi, yakni saudara pasti jatuh dari sepeda ya. Apalagi kalau saudara bawa sepeda motor ya. Saya mengajari beberapa waktu yang lalu adik saya saudara bawa motor. Dia berkali-kali mengalami jatuh saudara. Dia jatuh kenapa? Karena dia tidak mau bergerak. Saya katakan untuk menyeimbangkan sepeda motor itu, maka kamu harus terus bergerak. Nah sama juga dalam hidup ini. Kalau kita ingin kehidupan kita itu seimbang, maka kita tidak boleh diam di tempat. Jangankan bicara sepeda motor, saudara bicara tentang tubuh kita ini saja. Kalau saudara tidak bergerak, yang bergerak hanya jari kita. Maksudnya saudara hanya rebahan kemudian main handphone ya. Saudara makan rebahan main handphone ya. Saudara lebih banyak di kamar tidur ketimbang beraktivitas, saudara bisa kena sakit. Karena Tuhan menciptakan manusia itu untuk bergerak. Ketika Allah mengembuskan rohnya kepada manusia, dari manusia yang dari debu tanah itu kan, Allah mengembuskan rohnya, roh Allah itu bergerak saudara-saudara. Sehingga kita perlu bergerak. Kalau kita tidak bergerak, nanti kita akan mulai darah tinggi, hipertensi, kolesterol, asam urat dan segala macam. Bukankah penumpukan kolesterol dan zat-zat sisa dalam makanan yang menyebabkan penyakit dalam tubuh kita disebabkan karena kita kurang bergerak? Ada sesuatu di alam roh juga yang akan terjadi kalau saudara tetap tinggal di zona nyamanmu. Kalau saudara tidak move on dan melakukan sesuatu, bergerak bersama dengan Tuhan ya, maka sesuatu yang buruk pasti terjadi di dalam kehidupan saudara
ya. Maka marilah terus bergerak karena itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Yang kedua, kita bergerak atau move on dari apa? Kalau yang pertama dari kenyamanan, ya. Yang kedua, kita move on dari kegagalan, ya. Kita perlu bergerak maju daripada kegagalan. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Ya, semua kita mengalami kegagalan. Saudara yang mendengarkan saya yang berkhotbah pernah gagal. Ya, tetapi saya tidak pernah membiarkan kegagalan itu menguasai saya. Perasaan gagal itu menguasai saya. Karena itu adalah bagian pembelajaran dalam hidup. Karena pada kenyataannya manusia belajar dari kegagalan. Kalau engkau tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidup ini, berarti engkau sementara ada di zona nyaman. Karena gagal tidak akan pernah terjadi di zona nyaman. Kegagalan biasanya terjadi pada zona pertumbuhan. Ya, saya bayangkan, saya ingat berapa tahun yang lalu, saudara, sekitar mungkin 15 atau 17 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali berkhotbah. Jadi di gereja saya dulu, saya tergabung dengan pemuda remaja, saudara, dan memang dari dulu saya sepertinya memang sudah panggilan ya untuk jadi pendeta, dan saya suka berdiri di hadapan orang kemudian berkhotbah, ya. Satu kali saya dapat jadwal untuk berkhotbah di ibadah pemuda remaja. Dan saudara, apa yang saya lakukan pada waktu itu? Ya, saya pun menerima pelayanan itu, dan saya berkhotbah dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16 yang bicara soal Injil adalah kekuatan Allah. Kalau bisa dihitung, saudara, saya khotbah itu kurang dari 2 menit saja. Saya baca ayatnya dan saya katakan, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Saudara, saya gemetar, tulang-tulang saya gemetar sampai saya bisa mendengarkannya. Ya. Nah, ketika saya pulang ke rumah, jujur saya pulang dengan rasa malu. Beberapa teman menertawakan saya. Ya, padahal mereka kalau ditunjuk untuk berkhotbah, mohon maaf, saudara, ya. Ya. Jadi karena saya ini khotbah nih pakai kipas angin nih. Saudara, beberapa teman mulai menertawakan saya. Kenapa? Karena saya berkhotbah dan saya gemetar. Mungkin mereka juga bisa mendengar tulang saya yang gemetar. Saya berusaha menahan kaki saya, lutut saya yang gemetar, tapi saya tidak bisa menahan itu. Sebulan dengan rasa malu, tetapi entah kenapa dalam diri saya ingin mencobanya sekali lagi. Saya ingin mencobanya sekali lagi. Artinya saya tidak pernah membiarkan kegagalan mendikte saya. Sampai kemudian saya mengerti, memahami bahwa hidup manusia itu selalu berdampingan dengan kegagalan. Betul tidak? Ya. Kalau kita tidak bersedia gagal dalam hidup ini, maka saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya sebuah kemajuan. Ya. Maka kita harus punya satu prinsip dalam hidup. Harus move on dari yang namanya kegagalan. Saudara, kegagalan adalah sebuah pembelajaran kehidupan, kan toh kita belajar dari kegagalan. Apapun yang terjadi kepada kita, kalau itu disebut masa lalu, kalau kita sudah melewatinya, maka itu disebut anugerah, baik buruknya itu. Ya. Jadi kalau kita mengalami sebuah pengalaman yang buruk sekalipun, kalau itu sudah dilewati, kalau itu disebut pengalaman, maka itu adalah anugerah. Ya. Karena Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya kita bisa lebih baik. Ya. Tidak ada orang yang bisa menjadi mahir dalam sebuah pekerjaannya tanpa sebuah pengulangan. Ya. Semua mereka yang mahir dalam hidup mereka, saudara-saudara, dalam pekerjaan, dalam apapun itu, kalau saya sebagai pengkhotbah, di dalam berkhotbah. Kenapa? Karena saya terus mengulang. Ya. Ibu dari kemahiran adalah pengulangan. Ya. Pengulangan lepas pengulangan. Maka ketika kita menjadi gagal, ya, di dalam sesuatu yang kita lakukan, maka engkau perlu move on. Ya. Yang setuju dengan saya ketik amin. Banyak orang di dalam Alkitab yang kemudian move on, ya, daripada kegagalan setiap mereka. Ya, contohnya siapa? Ya, Thomas. Saya jarang menyebutkan Thomas. Saya biasa menggunakan Petrus dan kawan-kawan yang lainnya. Tapi sore hari ini saya ingin menggunakan Thomas. Saudara, Thomas ini adalah salah satu murid yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, semua murid telah datang kepada Thomas dan kasih tahu, Thomas, guru kita telah bangkit. Thomas ngomong apa? Ya,
Kalau saya tidak memasukkan jari saya ke dalam lubang paku di tangannya, maka saya tidak akan percaya. Thomas ini seorang yang benar-benar logikanya tuh, ya, logikanya lebih besar daripada iman, saudara ya. Dia tidak percaya kalau Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Karena Yesus tidak menyatakan diri kepadanya, ya. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan perlakuan Thomas. Alkitab mengatakan di ruangan di mana Thomas mengatakan kalimat itu, maka di ruangan tersebut pun Yesus datang dan menampakkan diri kepada Thomas. Ya, ya, setiap kita ini masing-masing punya kadar iman di hadapan Tuhan. Betul ya, ada orang yang beriman luar biasa, tapi ada juga orang yang kurang beriman, ya kan? Ada yang Petrus, ada yang Thomas, bahkan ada yang Yudas, ya. Yang parah di Yudas. Tapi di mata Tuhan semua kita sama. Kita masing-masing memiliki tempat di hatinya Allah. Ya, bukan karena ya Petrus atau Yohanes yang disayang oleh Tuhan sehingga Tuhan mulai mengabaikan Petrus dan Thomas, tidak. Semuanya disayang oleh Tuhan, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Itu sebabnya kenapa kita bisa memiliki sebuah kepercayaan diri ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya datang daripada Tuhan itu sendiri. Yang menjadi bagian kita setia saja dalam pengiringan, nanti dalam perjalanan berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memperbaharui kita dari waktu ke waktu. Kalau hari ini saya kurang percaya, nanti Tuhan akan didik supaya saya dan saudara akan lebih percaya. Ya, kalau hari ini kita pemalas, ya kan, nanti berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin kita akan jadi lebih rajin. Pokoknya jadi bagian kita setia saja. Nanti Tuhan yang akan memproses dalam ya perjalanan kehidupan setiap kita. Saudara, maka Yesus pun datang pada waktu itu di ruangan tersebut, dan Petrus dan Yesus berkata kepada Thomas, inilah aku. Mari kamu datang dan masukkan jarimu ke dalam lubang di tanganku. Ya saudara, saya yakin, saya percaya itu merupakan tamparan keras bagi Thomas. Thomas benar-benar langsung diskakmat, ya. Memang langsung dipermalukan, saudara-saudara, di depan murid-murid yang lain, ya. Kadang-kadang saudara, kan ada orang yang mengatakan kalau kita ditegur lebih baik ditegur di bawah 4 mata, dan itu nasihat yang baik loh. Ya, kalau memuji di hadapan banyak orang, tapi kalau menegur harus di bawah 4 mata. Kenapa? Karena seseorang itu punya harga diri. Kalau kita menyampaikan sebuah kebenaran dan kita melukai harga dirinya, maka kebenaran itu tidak akan pernah sampai ke dalam hatinya. Itu kata orang. Maka kita perlu pintar-pintar menginjak kakinya tanpa merusak kilapan sepatunya. Itu maksudnya, ya. Tetapi hari itu Yesus benar-benar menginjak kaki Thomas sampai sepatunya pun rusak. Yesus berkata, mari datang, ya, dan masukkan tanganmu ke dalam lubang di tanganmu. Saudara, ketika melihat itu, Thomas pun percaya, dan Yesus berkata apa? Kamu percaya karena kamu melihat, ya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Tidak perlu kita menghakimi Thomas, karena kadang-kadang kita juga mirip seperti Thomas, ya kan? Kemarin saya pergi satu kali mendoakan seorang ibu di Manado. Ibu itu bilang begini, pendeta, saya berdoa dalam kamar, saya katakan, Tuhan, saya percaya Engkau hidup. Tapi ketika keluar dari kamar dia ngomong lagi, Tuhan, di manakah Engkau? Ya, tadinya di kamar doa, Tuhan, aku percaya Engkau hidup. Ya, keluar dari kamar sudah tanya lagi, Tuhan, di manakah Engkau? Tidak konsisten, saudara. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita begitu, tapi luar biasa. Ya, Thomas ini dipakai Tuhan. Kalau saya tidak salah mengingat di dalam sejarah Kristen, Thomas ini dipakai Tuhan ketika pelayanan di India. Dan Thomas itu mati ditusuk oleh orang India karena Injil yang disampaikan. Thomas tidak pernah mundur dari imannya. Kenapa? Karena dia melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ini yang saya mau sampaikan. Meskipun Thomas ditegur di hadapan banyak orang, ya, saya katakan tadi kalau mau tegur di bawah 4 mata kan. Tapi kadang-kadang kita akan mengalami pengalaman dipermalukan di hadapan banyak orang kan. Hello, ini benar atau betul? Ya, jawabannya benar, saudara. Karena hanya ada jalan kebenaran, jalan kebetulan tidak ada. Bagaimana menurut saudara? Ya, Thomas ditegur di hadapan banyak orang, tetapi Thomas move on. Amin. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, bahkan mungkin ditegur di hadapan banyak orang, menyisakan rasa malu yang luar biasa. Ya, move on dari semua perasaan gelap itu. Kenapa? Karena Tuhan
haleluya, punya rencana atas kehidupan saudara ya. Saya kan pernah bersaksi waktu yang lalu. Jadi tidak apa-apa ya saya saksikan lagi. Ya. Jadi ngomong-ngomong mohon maaf saudara, saya siaran jam 4:30 ini karena jam 5 sebentar ada doa di gereja, ada doa puasa. Ya biasanya di hari Jumat jam 5 sore saya mengupload kembali khotbah saya yang lama, tapi kali ini saya siaran langsung saja ya karena saya punya waktu lagi. Saudara, saya teringat waktu saya pelayanan ya di gereja kami. Jadi saya GBI Anggur Baru sampai sekarang. Saudara. Ketika saya mengenal gereja Pertobatan, itu gereja saya sampai sekarang. Ya saya ikut dan saya menjadi setia. Ketika saya mengatakan saya menjadi setia, bukan berarti saya tidak pernah mengalami sebuah pengalaman buruk. Aduh saudara, bagaimana ya saya mau cerita. Entah saya mulai dari mana ini ya. Orang Manado bilang bagaimana ya mau jelaskan. Ya. Saudara, satu kali ini kan kami di gereja bikin acara. Ada KKR. Ya, dan yang bertugas pada waktu itu adalah ibu gembala saya. Tapi pada saat sudah mau ibadah 1 jam atau 2 jam sebelum ibadah, ibu gembala telepon saya. Pendeta Dede, kamu harus ganti saya karena tiba-tiba suara saya hilang. Aduh, ya padahal ibu gembala sudah latihan segala macam. Akhirnya saudara-saudara dia perlu ganti. Ya, dan dia mewajibkan saya. Nah saya kan pengerja di gereja kami punya satu semboyan yang diambil dari Alkitab, yakni baik tidak baik waktunya harus tetap melayani. Ya, maka saya pun bersedia dan kemudian saya menghubungi pemain musik. Semua nada dari ibu gembala saya diganti karena ibu gembala saya orang Ambon, suaranya bagus, melengking tajam. Kalau saya menukik ke bawah, saudara, ya. Saudara, apa yang terjadi? Dan ya saya menggantikan ibu gembala. Nah, ketika ibadah berlangsung, oh puji Tuhan, saya berapi-api, saudara ya. Memimpin pujian, bukan cuma berapi-api, saudara. Berasap-asap juga, saudara. Pokoknya semangat 45, ya. Semangat kemerdekaan ketika saya memimpin pujian. Tapi satu hal yang saya lupa, saudara-saudara, waktu itu saya tanya sama Pak Gembala, saya lupa tanya siapa nama dari Ibu Lurah. Karena ternyata ada Ibu Lurah yang diundang dan beliau ya mau dikasih kesempatan untuk kasih sambutan. Saya lupa menanyakan itu kenapa? Karena saya terlalu fokus untuk pimpin pujian karena saya menggantikan Ibu Gembala. Sampai kemudian ketika lagu selesai dan sudah saatnya sebelum dengar firman atau sesudah firman, waktu itu saya lupa persis, harus ada sambutan dari Ibu Lurah dan saya tidak tahu nama Ibu Lurah. Kemudian saya saudara-saudara mencoba untuk mengeja nama Ibu Lurah dan saya salah menyebutkannya. Nah, Pak Gembala saya marah, saudara. Dari tempat di mana dia duduk, dia berdiri, dia naik ke atas mimbar dan mengusir saya. Pak Gembala saya ngomong begini, kamu ya di hadapan banyak orang, ini lagi KKR, gereja kami full pada waktu itu, ditunjuk kamu ke sana, diusir kamu ke sana. Saudara, Pak Gembala saya itu orang Ambon tinggi, saudara, dan jari-jarinya itu kalau ya panjang itu sama seperti pisang Ambon, saudara. Saya langsung malu, perasaan trauma. Ketika saya mencari tempat duduk, mau duduk dari mimbar ke tempat duduk saya, itu jaraknya cuma dekat, sekitar 2 meter saja. Tapi saya seperti berjalan begitu jauh sekali. Dan saya berharap malam itu hanyalah mimpi. Dan itu mimpi buruk saya berharap. Dan saya berharap Tuhan segera membangunkan saya, karena saya benar-benar dipermalukan. Tapi sayang itu bukan mimpi. Ketika Pak Gembala saudara menggantikan saya hanya terduduk dengan wajah tertunduk. Saya tidak berani mengangkat wajah karena saya terlalu malu dilihat orang banyak. Selesai ibadah saya langsung lari, saya langsung pulang ke rumah. Saya masuk dalam kamar, saya kunci pintu dan saya menutup kepala saya rapat-rapat dengan bantal. Kedua telinga saya tutup dengan bantal karena saya terus-menerus membayangkan dan mendengar suruhan ketika saya diusir dari atas mimbar. Saudara, hal itu berkesan dan membuat saya trauma. Lebih khusus saya mulai marah dan benci dengan gembala saya waktu itu karena perlakuannya. Dan kemudian saudara-saudara yang terjadi adalah saya perlu mengambil keputusan untuk mengampuni dan move on. Ya, karena saya pelayan Tuhan. Pak Gembala khotbah tentang kasih, saya tidak bisa menerima itu. Saya berkata dalam hati saya, kamu ngomong soal kasih dan kamu usir saya.
Di mana praktek kasihmu? Saya penuh dengan kebencian dan iblis sepertinya mulai mendapatkan tempat, ya. Perasaan hati jiwa saya mulai dikuasai oleh kegelapan. Saudara, orang yang kepahitan, hubungannya dengan Tuhan akan menjadi rusak. Engkau bisa pura-pura baik-baik di hadapan orang, tapi sebenarnya engkau tidak dalam keadaan baik-baik. Engkau perlu berurusan dengan itu. Selesaikan semua itu dan move on dari rasa bersalah, saudara. Akhirnya saya pun mengambil keputusan, melepaskan pengampunan, dan puji Tuhan saya bebas. Haleluya. Ketika saya bebas, saudara-saudara, puji Tuhan, sampai hari ini saya melayani. Saya sudah tidak tahu, saya sudah lupa sudah berapa belas tahun saya melayani. Tapi saya berani bersaksi, saya sampai hari ini dan bisa berkhotbah di hadapan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena saya mengambil satu keputusan. Saya harus move on daripada kegagalan saya. Maka hal yang sama perlu saudara lakukan di dalam kehidupan. Move on daripada setiap kegagalanmu. Karena Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Amin.